Alright, okay, alright, okay. Halo, perkenalkan saya Jasmine dengan NIM 2122031 dari program studi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan cyber dan serangan negara. Serangan cyber merupakan ancaman yang semakin meningkat terhadap keamanan nasional dengan negara-negara di seluruh dunia yang mengembangkan dan menggunakan kemampuan cyber mereka untuk berbagai tujuan. Serangan cyber oleh negara atau kelompok yang didukung seringkali memiliki motivasi yang berbeda dari serangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kriminal, termasuk espionage, sabotase, dan peperangan informasi. Keamanan cyber dan serangan negara merupakan isu yang sangat penting dalam era digital. Ada dua jenis serangan cyber negara. Yang pertama itu ada cyber warfare. Nah, cyber warfare ini bentuk perang di dalam ruang cyber yang melibatkan penyerang terhadap objek di dalam cyberspace seperti sistem komputer dan jaringan yang dapat mengganggu keamanan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Contohnya ada serangan Amerika Serikat terhadap sistem sentrifugal pembangkit listrik tenaga nuklir milik Iran pada tahun 2008. Yang kedua, ada cyber teroris. Nah, cyber teroris dilakukan oleh kelompok teroris yang bertujuan untuk mengganggu keamanan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Contohnya seperti menyerang sistem web resmi pemerintah, mencuri data perbankan, dan menyebarkan serangan malware seperti WannaCry yang menginfeksi lebih dari 230.000 perangkat di 150 negara yang mengakibatkan kerugian sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat secara global. Apa sih motivasi di balik serangan cyber oleh negara? Yang pertama, sebagai mata-mata. Negara sering menggunakan serangan cyber untuk mengumpulkan informasi intelijen dari pemerintah asing, perusahaan, dan organisasi. Contohnya serangan terhadap kantor manajemen personalia Amerika Serikat pada tahun 2015 yang diduga dilakukan oleh hacker yang didukung oleh Tiongkok. Nah, serangan ini menghasilkan pencurian data sensitif milik jutaan pegawai Amerika Serikat. Yang kedua, sabotase. Negara dapat melakukan serangan terhadap infrastruktur kritis negara lain seperti jaringan listrik, fasilitas air, atau sistem transformasi. Contohnya seperti serangan subnet terhadap fasilitas nuklir Iran. Nah, serangan ini merupakan upaya sabotase melalui serangan cyber. Yang ketiga, information warfare. Negara menggunakan serangan cyber untuk menyebarkan propaganda atau informasi yang menyesatkan dengan tujuan mempengaruhi opini publik atau mengacaukan proses politik di negara lain. Contohnya adanya campur tangan Rusia dengan pemilu presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 melalui kampanye disinformasi di media sosial. Selanjutnya, implikasi politik dan ekonomi dari serangan cyber negara. Yang pertama, ketegangan diplomatik. Serangan cyber dapat memicu diplomatik antara negara-negara, terutama ketika bukti menunjukkan keterlibatan langsung atau tidak langsung dari pemerintah. Dapat menyebabkan tindakan balasan, sanksi, atau bahkan konflik militer. Yang kedua, ekonomi. Serangan terhadap sektor ekonomi dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, baik bagi target
maupun pelaku. Misalnya seperti serangan NotPetya yang awalnya menargetkan Ukraina akhirnya menyebar luas dan menyebabkan kerugian miliar dolar di seluruh dunia. Yang ketiga, keamanan nasional. Serangan terhadap infrastruktur kritis dapat memiliki dampak langsung pada keamanan nasional, mengganggu layanan penting dan merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi warganya. Apa sih strategi untuk menghadapi serangan cyber oleh negara? Yang pertama, negara-negara perlu bekerja sama dalam berbagi informasi dan strategi untuk melawan ancaman cyber, seperti perjanjian internasional dan kerjasama dalam penegak hukum. Yang kedua, pengembangan kemampuan deteksi, respon, dan pemulihan serangan cyber, seperti pelatihan dan peningkatan kesadaran di semua tingkat pemerintah dan sektor swasta. Yang ketiga, implementasi kebijakan dan regulasi yang ketat untuk melindungi infrastruktur kritis dan data sensitif, seperti standar keamanan cyber dan persyaratan kepatuhan untuk sektor-sektor penting. Dan yang terakhir, melakukan uji penetrasi dan penilaian kerentanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem. Baiklah, itu saja pembahasan mengenai keamanan cyber dan serangan negara dari saya. Sekian, terima kasih. We forever, 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 ever, ever.